Alhamdulillah kajian kita pada hari ini melanjutkan kajian kemarin tentang berbuat baik kepada teman mendiang bapak dan ibu, kerabat, istri dan semua orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Jadi kalau kita punya orang tua, kemudian orang tua kita sudah meninggal, maka dianjurkan menyambung kekerabatan kepada saudara dan kerabat orang tua kita yang dulu beliau dekat dengan kerabat itu. Jadi kalau masih ada adiknya bapak, adiknya ibu, kakaknya bapak, kakaknya ibu, bahkan teman-temannya yang dulu pernah dekat dengan beliau, maka dianjurkan disambung tali silaturahmi. Jadi bukan putus ya, disambung kembali. Sebagaimana dari Ibnu Umar pernah berkata, Nabi SAW pernah bersabda, Inna abara birra an yasila rajulu wudda abihi. Dari Ibnu Umar juga berkata, Nabi pernah bersabda, sebaik-baik kebaktian adalah seseorang yang menyambung tali persahabatan kenalan bapak. Jadi yang disambung tali persaudaraan kenalan bapaknya. Dulu bapak kita punya teman, kayaknya dulu waktu saya kecil ini teman bapak saya dah. Bapak kita udah gak ada. Kita sambung kembali kerabatnya karena dulu bapak kita pernah dekat dengan orang tersebut. Itu dianjurkan untuk disambung. Kemudian dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya ia bertemu dengan orang Badui di tengah perjalanan. Kalau dalam kasta Arab, orang Badui itu derajatnya lebih rendah daripada orang yang ada di kota. Ya. Dalam sebuah perjalanan menuju Mekah, setelah Abdullah bin Umar mengucapkan salam, mengajaknya untuk naik ke atas keledai dan memberikan surban yang dipakai di kepalanya, Ibnu Dinar berkata pada Ibnu Umar, semoga Allah memperbaikimu, sesungguhnya ia adalah orang Badui yang senang sekali jika diberi, walaupun hanya sedikit. Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya ia adalah kenalan baik ayahku Umar bin Khattab. Sesungguhnya sebaik-baik kebaktian adalah seseorang yang menyambung tali persahabatan dengan kenalan ayahnya. Jadi ketika Abdullah bin Dinar melihat Abdullah bin Umar itu ketemu orang Badui, kemudian diberi tunggangan keledai, kemudian diberikan surban yang ada di kepalanya dipakai. Kata Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Umar, itu kan orang Badui. Semoga Allah, jadi kalau orang Badui itu dulu tuh kastanya udah jangan dihiraukan orang Badui itu. Kok bisa berlaku baik pada orang Badui? Kata Abdullah bin Umar, dulu dia kenalan baik dengan bapak saya. Siapa bapaknya? Umar itu Khattab. Dulu bapak saya dekat dengan dia, maka saya pun baik dengan dia. Bapak saya aja baik, maka saya pun harus baik. Nah itu artinya menyambung kekerabatan yang dulu orang tua kita dekat dengan dia. Berarti apapun yang disenangi orang tua kita, sambung kembali dari silaturahmi. Dalam riwayat lain disebutkan, Ibnu Dinar bercerita tentang Ibnu Umar. Pada katanya, jika Ibnu Umar pergi ke Mekah, ia selalu membawa keledai sebagai ganti unta jika ia merasa bosan. Kemudian ia biasa memakai surban di kepalanya. Suatu hari ketika ia sedang ke Mekah dengan berkendara seekor keledai di tengah jalan, ia berpapasan dengan seorang Badui. Ia bertanya, apakah kamu Fulan bin Fulan? Ditanya, kamu Fulan bin Fulan ya? Dia menjawab, nah benar. Kemudian Ibnu Umar segera turun memberikan keledainya kepada seraya, berkata, naikilah keledai ini, dikasih keledainya, ayo naik orang Badui. Kemudian dia cukup di situ, maka surban di kepalanya Ibnu Umar dipakaikan ke kepalanya orang Badui tersebut. Maka bertanyalah Ibnu Dinar, selain dia memberikan, maka dia bertanya, seorang pemberi berkata, semoga Allah mengampunimu. Artinya, karena biasanya orang Arab tuh nggak usah berbuat baik ke orang Badui itu. Kok bisa itu Umar berbuat baik ke orang Badui? Apa yang dia bilang? Karena sesungguhnya sebaik-baik kebaktian ialah menyambung tali persaudaraan dengan kenalan baik mendiang sang ayah. Dan ayah orang Badui ini adalah kenalan baik ayahku Umar radhiyallahu. Jadi dulu pernah dekat ayah saya dengan orang ini, termasuk dengan anaknya, saya pun harus menyambungnya. Begitu ya. Jadi dianjurkan
Kita punya kenalan, ternyata dulu bapaknya dia pun teman bapak kita. Saya pernah tuh begitu. Saya punya teman bapaknya sahabat karib bapak saya. Saya bersahabat karib juga dengan anaknya yang si bapak tadi, karena bapaknya dia dengan bapak saya sahabatan. Saya sahabatan dengan anaknya. Bapaknya aja akrab, masa kita gak akrab? Kita menjaga tali silaturahim. Itu dianjurkan bagaimana? Kemudian dari Muslim bin Malik bin Rabi'ah Asy-Syairi radhiyallahu anhu bercerita ketika kami sedang duduk di dekat Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ia bertanya, "Ya Rasulullah, hal baqiya min bari abuya syai'un abaruhuma bihi ba'da mautiha?" Ya Rasulullah, apakah ada kebaikan yang dapat saya lakukan untuk berbakti pada orang tua setelah mereka meninggal dunia? Tanya kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Na'am, as-salatu 'alaihima wal istighfar lahuma wal infatu an khairihima min ba'dihima wa silatu rahimul lati la tusallu ila bihima wa ikramu sadiqihima. Rawahul Abu Dawud. Kata Rasulullah, apa yang terbaik ketika orang tua kita sudah meninggal? Amalan apa yang terbaik? Yang pertama, mensolatkan jenazahnya, memohonkan ampun, melaksanakan janji wasiat orang tua kita, menyambung keluarga yang tidak dapat disambung kecuali dengan mereka, dan memuliakan kenalan baik mereka. Artinya orang tua kita sambung kembali tali, tunaikan wasiatnya. Dulu orang tua kita pernah ngomong begini, nah nanti kalau bapak udah nggak ada, gitu. Bapak tuh pengen banget benerin masjidnya yang sebelah itu, kayaknya tanggung bener gitu, ya. Itu masjid kayaknya kurang lebar itu. Coba kalau nanti bapak pada umur, kan anak itu yang di belakang ada pakai. Ya kalau bapak nggak ada, tak tolong dah bantu-bantu tuh masjid. Bapaknya meninggal, tanahnya ada itu, warisan tuh udah ada, ada wasiatnya, maka ditunaikan. Itu pahalanya luar biasa tuh, menunaikan wasiat orang tua. Dulu pernah punya wasiat, maka tunaikan dulu wasiatnya tuh. Wasiatnya ditunaikan, baru warisnya dibagikan. Tetapi wasiat tentunya tidak boleh melebihi besaran waris. Ya. Kalau berharga 1 miliar, berapa wasiat yang boleh ditunaikan? Sepertiganya. 300 juta maksimalnya. Wasiatnya bangun masjid. Tanya TKN Pak Mariono, itu kalau bangun yang atas berapa biayanya? Kata Pak Mariono, ya habis dan 200. Kalau 200 mah cukup Pak Mariono, udah gak usah minta-minta majalah lain. Soalnya ayah punya hartanya 1 miliar. Dia wasiat suruh bangun itu masjid. Kayaknya kalau 200 mah cukup, karena harta ayah 1 miliar. 300 juta cukup Pak Mariono, ya lebih dari cukup. Gitu. Begitu tuh wasiatnya ditunaikan, ini luar biasa pahalanya. Ya, tuh tunaikan wasiat ayahnya. Enggak apa-apa. Yang penting tidak boleh melebihi keharusan, melebihi syariatnya. Ya, dulu ayah pernah berwasiat, kamu nggak ada sih. Tapi kalau bersengketa, tapi kan tetap dipanggillah orang yang bisa mendamaikan, boleh berwasiatnya begitu. Yang penting tidak boleh melanggar syariat, maksimal 30% dari harta peninggalan warisnya. Tapi kalau kata bapaknya, nah, abah mau kalau abah udah gak ada, seluruh harta abah buat masjid semua, anak-anaknya masih dagang kilo, masih ini, ada jalan. Anak dulu, ya, udah gak usah ada wasiat. Tapi kalau memang hartanya banyak, tunaikan maksimal 30% atau 1/3 dari harta yang ditinggalkan maksimal. Ya, tunaikan. Tapi kalau anak-anaknya, lah bapak udah kagak ada ini, udah lah gak usah lah, itu mah tergantung amal solehnya, ya. Kalau semua itu tergantung, makanya nggak ada jaminan orang yang meninggal, anaknya mau menunaikan, utangnya belum tentu dibayarin, wasiatnya belum tentu ditunaikan, belum tentu. Jadi nggak ada jaminan nih ninggalin anak, dia bakal berbakti, belum tentu, nggak ada jaminan.
Jaminannya ketika anaknya anak soleh. Kalau anak salah belum tentu. Maka bermula dari akarnya dulu. Nah ini artinya anak soleh itu birrul walidaini ihsanan, berbuat baik kepada orang tuanya, tentunya anak yang soleh. Itu yang ditekankan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah merasa cemburu pada salah seorang istri Nabi selain kepada Khadijah. Kata Aisyah, aku gak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi kecuali pada Khadijah. Padahal kata Aisyah, saya sama sekali belum pernah ketemu dengan Khadijah, karena Rasulullah baru menikah dengan Aisyah, punya istri lebih dari dua setelah istri pertama meninggal dunia. Jadi kalau yang mau nambah syaratnya, istri pertama harus ngomong sama istrinya, mau nambah, tapi syaratnya mama berarti jangan. Ya, jadi ketika Aisyah menyatakan saya nggak pernah cemburu pada para istri Nabi kecuali hanya kepada Khadijah, padahal dia sendiri nggak pernah ketemu dengan Khadijah. Kenapa? Soalnya beliau seringkali menyebut-nyebutnya siapa Rasulullah, dan beliau sering menyembelih kambing kemudian memotong beberapa bagian dan dikirimkannya kepada kenalan baiknya Khadijah. Rasulullah itu sering menyembelih kambing, dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Padahal Khadijahnya udah nggak ada. Aisyah sekarang Rasulullah itu segitu cintanya sama Khadijah sampai teman-temannya dia kalau menyembelih kambing dianterin semuanya. Menyambung dari silaturahim. Sehingga saya sering berkata pada beliau seakan-akan di dunia ini tidak ada wanita kecuali Khadijah. Tuh begitu tuh. Kata Aisyah, kayaknya nggak ada perempuan lagi di dunia ini dah selain Khadijah. Begitu kata Aisyah. Apa kata Nabi? Kata Nabi, fa'arafa isti'adana Khadijah fardaha lidzalika faqala Allahumma hadi bintu Khuwailid. Tuh, sesungguhnya Khadijah itu begini dan begitu, dengan dialah saya dikaruniai anak. Dan dia berkata, menyembelih kambing, dia bersabda, kirimkanlah kenalan baik Khadijah. Dan pernah disampaikan bahwa saudari Khadijah minta izin menemui beliau, dan beliau merasa terharu lalu bersabda, ya Allah, inilah Halah binti Khuwailid. Artinya Nabi itu begitu mencintai Khadijah, ketika orang udah gak ada, tuh yang dekat-dekat dengan beliau itu disambangin, dia nyembelih hewan, dibagikan. Sampai Aisyah merasa cemburu, kayak udah gak ada perempuan lagi di dunia ini kecuali Khadijah di mata Rasulullah. Kadang-kadang kalau laki mah kalau bininya udah gak ada, yang disebut-sebut yang mudanya aja. Ini enggak. Ini sebut-sebut yang udah ada disebut, saking cintanya Rasulullah kepada Khadijah. Tuh. Kenapa? Karena Rasulullah Khadijah ini adalah salah satu istriku yang memberikan keturunan kepadaku. Ya, istri Nabi itu Pak, ada yang menyebutkan 11, ada yang 13 yang memiliki keturunan dari siapa aja kira-kira? Punya anak dari siapa aja Nabi? Dari siapa aja? Dari Khadijah ada, dari Aisyah ada. Istri Nabi yang pernah melahirkan siapa aja? Nggak hafal. Ada satu istri Nabi namanya Maria Al-Qibtiyah, itu punya anak namanya siapa namanya? Ibrahim. Ya, dan itu meninggal dunia. Ya, meninggal. Nabi anaknya itu anak laki-laki yang nggak ada yang sampai umur dewasa, ya meninggal. Yang tersisa anak Nabi yang terakhir yang bungsu siapa? Dari Khadijah, Fatimah itu yang tersisa. Maka kalau kita lihat keturunan Nabi keturunan dari Fatimah bintu Muhammad, ya Fatimah bintu Muhammad. Nah itu keturunan Nabi yang ada sampai hari ini dari keturunan Fatimah, ya. Dari yang lain Nabi tidak ada keturunan. Kemudian tadi disebutkan tuh dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah
menjaga. Misalkan ada yang pernah punya istri udah meninggal dunia, punya istri lagi, tapi dia masih menjaga kekerabatan mantan istrinya yang udah meninggal, dijaga tuh. Kalau sekarang kira-kira begitu, cemburu enggak ini udahnya, begitu tuh, ya. Kalau misalkan cemburu masih tahu, dulu Nabi pun begitu, menjaga tuh kekerabatannya kepada mantan mendiang istrinya, kerabatnya dijaga kepada adiknya. Oh ini adiknya Khadijah, maka berbuat baik. Kenapa? Karena dulu Khadijah sayang benar sama saudaranya itu. Begitu ya. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, saya pernah keluar bersama Jahir bin Abdillah bin Bajali dalam suatu perjalanan. Ia sangat setia melayani saya. Saya berkata kepadanya, kamu jangan seperti itu. Ia menjawab, sesungguhnya saya melihat sahabat Ansor selalu membantu Rasulullah dalam hal apapun. Oleh karena itu, saya sudah bersumpah pada diriku sendiri bahwa saya akan setia melayani siapapun dari sahabat Ansor yang menjadi teman saya. Ini artinya yang bicara ini orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namanya kaum muhajirin. Ya, di Madinah itu ada kaum muhajirin, ada kaum ansor. Kaum ansor itu orang yang penduduk kota Madinahnya, penduduk Yasrib itu yang ketika Nabi datang namanya kaum ansor, yang datang dari Mekah kaum muhajirin. Nah itulah hebatnya. Bahkan Nabi SAW pernah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, itu banyak para sahabat itu yang nggak tahu apapun, ya. Dari Mekah ke Madinah kira-kira nih Pak Hanin atau Pak Ibnu di Unilever itu orang paling kaya, hartanya banyak berlimpah, triliunan emas batangannya, nggak kira-kira disuruh hijrah, kira-kira punya istri dua-duanya cantik, disuruh pindah kemana? Pindah misalkan ke Bogor, tapi jangan bawa apa-apa bahasanya dia. Kira-kira mau nggak? Pikir dua kali, Ustaz kan kelewatan banget Ustaz. Saya orang-orang kaya-kaya di sini, istri dua cantik-cantik, suruh hijrah. Kata orang Unilever, boleh pergi, jangan dibawa apapun. Itu terjadi kepada Abdurrahman bin Auf. Dia hijrah dari Mekah ke Madinah, enggak dibawa, hartanya nggak dibawa. Istrinya ditanya, wah istriku, kita hijrah yuk, tapi nggak boleh bawa apa-apa, kendah ogah, gitu. Nggak mau, karena apa? Meninggalkan hartanya. Maka Abdurrahman bin Auf hijrah hanya membawa baju yang menempel pada badannya. Ketika sampai di kota Madinah, Rasulullah tahu nih Abdurrahman ini orang kaya ini. Masuk ke Madinah, di Madinah ada orang kaya lagi namanya Sa'ad bin Rabi itu. Sa'ad bin Rabi itu orang paling kaya di Madinah ini. Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat itu dipersaudarakan tuh antara kaum muhajirin dengan kaum ansor, dijadikan saudara. Kalau Nabi yang menjadikan saudara itu beneran saudara, bukan teman-teman, saudara. Bajunya dia boleh dipakai dan pinjam. Dan apa kata Rasulullah, wahai Abdurrahman bin Auf, aku bersaudara dengan Sa'ad. Ini dua-duanya orang kaya nih. Sa'ad bin Rabi yang ngomong Rasulullah, "Na'am ya Rasulullah, sami'na wa ata'na," ikut. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, kamu tahu gak saya orang paling kaya di Madinah? Tuh harta itu toko-toko tuh di Rawajapur, di Meruya, di Pasar Lembang, Pasar Saraswati, tuh semua itu punya saya itu. Tuh Pak Tredi ngelentuk, oh apalagi saya, itu dari Selipi sampai Palmerah, Tanah Abang begitu. Ya, dari Selipi sampai Palmerah itu Tanah Abang itu, begitu. Iya, kamu Tanah Abang. Terus saking kayanya. Kemudian dia berkata, wahai Abdurrahman bin Auf, maukah itu toko-toko yang banyak itu sebagian untukmu? Tuh ruko-ruko tuh ada 20 tuh teman-teman. Pasar Saraswati ada 15, sekarang sepak paroda. Dan saya punya istri 2. Itu kata Sa'ad bin Rabi. Nih istri saya ini ada 2 nih. Cantik-cantik kan semuanya, orang kaya mana ada yang jelek ya? Nggak ada yang cemong, putih, bersih. Ditawarin, aku ceraikan 1, nanti kau nikahin. Gak usah nyari, kasih. Kira-kira kalau kayak
begitu tuh Mas Ibnu masuk misalkan ke kampung mana, dikasih sebagai tanda tanya, oh buat saya. Terus istri saya ada 2, saya cerain 1 buat kamu. Gitu. Kira-kira bagaimana tuh? Enak bener nih nggak buat apa-apa, dikasih harta sebagian. Orang kaya dikasih istrinya 1. Apakah tahu kata Armenau? Enggak, saya nggak butuh ini. Tunjukin aja pasar ada di mana. Tuh Jawa di sono, dan dia mulai dagang dari kecil-kecilan. Cuman kalau emang udah orang kaya, itu yang namanya kalau rezeki udah ditakdirkan orang kaya, mau kemana pun kaya. Nggak lama kaya lagi itu nikah. Nggak ngomong-ngomong sama Nabi, malu. Ketika Nabi ketemu, Abu Rahman, kamu udah nikah ya? Iya ya Rasulullah. Dia tahu ada kuning-kuning, pas mentega segala macam. Ya Rasulullah. Kok nggak diumumin? Malu kan ya Rasulullah? Malu saya. Umumin dong, kalau kamu menyembelih kami, umumin kalau kamu udah nikah. Ini yang mendasari kenapa orang ada resepsi pernikahan, walimah. Itu dasarnya dari situ. Ya, udah potong kambing aja, umumkan. Artinya kalau ada pernikahan, umumin, walimah, jangan diam-diam. Nikah diam-diam aja. Kenapa dia diam-diam? Soalnya sirik kan? Jangan mau ya. Umumkan. Kalau udah nikah umumkan. Ini dasar. Ya, artinya dipersaudarakan. Kalau Nabi mempersaudarakan, udah jadi saudara beneran tuh. Dan mental kayanya dikasih gak mau. Apakah ada tunjukkan kepadaku di mana pasar? Dia mulai berdagang. Itu artinya mental kaya. Dia tahu kalau Allah takdirkan dia kaya, mau dimanapun kaya. Jadi orang kaya lagi dalamnya. Nah itu tentang bab menjaga tali silaturahmi para saudara. Berikutnya adalah kemuliaan dan keutamaan keluarga Rasulullah. Ini kalau kita bicara masalah dzurriyyah Rasulullah. Ini kan sering digadang-gadang Pak, bahwa saya berproses ya dari jalur ini. Kira-kira sini ada nggak yang jalurnya Nabi? Ada. Nabi Adam turunannya Nabi Adam ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kemuliaan dan keutamaan keluarga Rasulullah di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridullahu liyudhhiba 'ankum rijza ahlul baiti wa yutahhirakum tathhira. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ini firman Allah ini harus diterjemahkan dengan bijak. Ya, kata Allah sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Artinya dzurriyyah Rasulullah ini tidak juga dikatakan maksud, enggak. Yang maksud itu hanya Rasulullah. Tetapi alangkah indahnya kalau ahlul bait ini memiliki sifat yang diwarisi oleh Rasulullah. Jadi kalau kita punya teman yang ngapain, Ustaz gue tuh Habibnya begitu, Habib itu hanya keturunannya. Jadi ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang baik silakan mendekat, yang kurang baik dinasehati. Begitu. Jangan dimusuhin juga, ya. Ini ada yang kurang bagus, dimusuhin, dicela. Jangan, tetap keturunan Rasulullah. Tuh, jangan mencela. Ini kadang-kadang urusannya apa? Ngacak-ngacak nasab. Ini bukan keturunan Nabi. Urusannya apa? Ya, udah jangan begitu. Dosa kita. Apa dosanya? Contoh yang Al-Quran ada menghilangkan nasab orang. Bahkan Rasulullah pernah punya anak angkat, saya lupa namanya, siapa namanya? Anak angkat Rasulullah tuh, kalau Ziyad Zaid apa? Maka Al-Quran menegur, maka Rasulullah itu tidak boleh, sesungguhnya Rasulullah itu bukanlah bapakmu. Artinya nggak boleh menasab-nasabkan orang kepada orang lain. Contoh, ya. Ngaku-ngaku keturunan nggak boleh, tapi jangan menghakimi orang kamu bukan keturunannya, bukan. Khawatirnya salah. Emang dia anaknya dia bilang ini bukan keturunannya, dosa memutus. Nanti
kaitannya luas kepada bab fikih. Hati-hati ini, ya. Bab nasab ini sangat penting. Apa kaitannya dengan nasab ini? Kaitannya pertama dengan waris, kedua dengan perwalian. Ya jelas ya. Dengan mahram. Contoh yang paling gampang. Ada orang angkat anak dari kecil, anak yang perempuan yang diangkat masuk usia dewasa mau dinikahkan. Bapak angkatnya boleh nggak mewalikan? Banyak orang yang gengsi, jadi kalau diumumkan ketahuan bukan anak saya, malu dong saya. Maka ketika akad nikah, dia jadi walinya. Sah nggak pernikahannya? Sah nggak? Enggak sah. Hukumnya jinah tuh. Dan anak keturunannya harus jinah semua. Hati-hati makanya, ya harus paham. Ini bukan nasabnya. Kalau bukan nasabnya, nggak boleh disebutkan binnya ini, nggak boleh. Nabi saja ditegur karena Nabi bahwa ada yang ngaku saya ini anaknya Rasulullah. Nggak ada, bukan. Tidak ada nasabnya. Dan kita pun jangan ngatur-ngatur nasab orang, nggak boleh. Khawatirnya yang kita sampaikan ini salah, dosa. Padahal itu benar nasabnya, ya. Apalagi yang kedua? Yang pertama hilang hak walinya. Yang kedua tidak ada waris. Awas di fikih. Anak angkat satu-satunya, ya, diangkat dari kecil sampai dewasa. Kemudian orang tua anak angkat ini meninggal dunia, ada hak warisnya? Anak tunggalnya anak angkat nih, ketika dia meninggal dunia, ada hak warisnya? Enggak ada. Hak warisnya jatuh kepada ponakannya, saudara kandungnya. Ke samping nih, karena nggak punya anak. Kalau punya anak langsung turun ke bawah. Kalau dia nggak punya anak, lari ke samping. Bolehkah anak angkatnya dapat waris? Bukan waris, tapi wasiat. Saya berwasiat anak angkat saya dapat sebagian ini, tapi nggak lebih dari sepertiga. Oh, saya anak tunggal, saya nggak punya anak, seluruh hak saya buat dia, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada hak waris anak angkat. Kenapa? Nasab yang nggak bersatu, nggak boleh. Cuman kadang-kadang manusia itu banyak diselimuti hawa nafsu. Oh, nggak bisa dong, orang anak yang dicintai ini ya harus ke sini, gitu ya. Nah ini nggak boleh. Hukumnya tidak ada hak waris. Yang kedua, awas hati-hati. Anak yang terlahir hamilnya di luar nikah, ini nggak ada nasab. Dalam fikih Imam Syafi'i, ulama sepakat semua. Imam Syafi'i masih ada satu ulama yang menyatakan kalau hamilnya beberapa minggu masih bisa disebut nasab. Cuma ini toib. Yang kuat para ulama, orang yang hamil di luar nikah tidak punya nasab ke bapaknya. Tidak punya nasab ke bapaknya, nasabnya kepada ibunya. Apa konsekuensinya? Tidak punya hak waris. Padahal anak biologisnya nih hamil, kemudian setelah berapa bulan baru dinikahin. Setelah dinikahin, lahir anaknya. Sampai dewasa, bapaknya meninggal. Punya hak waris? Ini ada biologisnya memang dia nih. Dulu yang ngambilin dia, nikah dengan dia. Sampai dewasa, orang tuanya meninggal, dapat hak waris? Enggak ada hak waris. Hak waris itu adalah anak yang terlahir dari pernikahan yang sudah resmi. Di luar ikatan pernikahan, maka bin ibunya, bukan bin bapaknya. Nah ini kaitannya dengan nasab ya. Maka hati-hati dengan nasab. Tidak boleh main-main di kaitannya kepada waris, kepada perwalian, dan tidak boleh kalau anak yang perempuan menikahkan. Tidak boleh. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hajj ayat 32,
wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya ia timbul dari ketakwaan hati. Ya, jadi kita tuh punya tugas sebagai manusia itu mensyiarkan apa yang diperintahkan Allah, apa yang disampaikan oleh Nabi. Syiarkan, sampaikan. Karena banyak orang-orang di luar sana yang belum paham tentang syariat, ya. Jadi menjalankan kehidupan ini berdasarkan nalar dan kebiasaan. Masih banyak saya temukan orang-orang itu menjalankan kehidupan itu hanya mengikuti kebiasaan. Apa kebiasaan? Dulu orang tua kita begini, ya mungkin orang tua kita kurang paham. Sekarang harus diluruskan, karena yang benar adalah membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ini harus diluruskan. Emang nggak mudah. Saya pernah di kampung. Ini ibaratnya tetangga desa lah. Ini desa saya, desa samping itu. Itu ada kebiasaan-kebiasaan yang sampai mohon maaf para ustadznya pun ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan menjalankan ritual-ritual yang tidak disyariatkan. Karena katanya itu orang tua begini. Iya, mungkin orang tua kita dulu kan masih dalam pengaruh budaya Hindu Buddha. Ya. Coba deh, yang punya orang tua kita dulu, kalau ada gempa bumi aja apa yang dilakukan dulu? Ada yang nepokin tampah, ya, nepokin tampah, lari ke kolong mega, itu sebut ayah. Ayah itu bagus, artinya Allah ada. Ya. Apalagi mau hajatan, capek tusuk-tusukin sama bawang, cangkut dilempar ke genteng, ada yang begitu tuh, katanya biar gak hujan. Nah ini ajaran dari mana? Ya, masih banyak dari maka syiarkan, sampaikan, nggak ada ajarannya begitu. Ya, itu begitu tuh. Mau hajatan, kemudian manggil pawang hujan. Padahal jelas yang menurunkan hujan siapa? Allah jangan diatur. Ustaz, bagaimana kalau mereka yang ada cuaca? Itu mah ikhtiar. Ya, kalau ikhtiar mah silakan. Ini di sini bakalan kemarau panjang, maka ditebarkan garam. Garam itu hukumnya apa tuh? NaCl bukan? Natrium klorida. Maka ketika garam disebarkan, air itu akan turun, Pak. Itu yang menyebabkan kenapa orang nggak boleh makan garam. Iya. Ada yang makan garam banyak kan? Kalau orang makan garam, kadar airnya hilang, maka menyebabkan stroke, darah tinggi. Ini rumus fisikanya ada nih. Tanya Ibrahim tuh ahlinya. Garam tuh, orang kalau banyak makan garam, maka cairan itu menyingkir. Kalau kita banyak makan garam, otak ini harusnya kadar air sekian, maka airnya hilang. Kenapa? Pengaruh garam. Ini fisika nih. Diterapkan oleh orang kalau nggak hujan tebar garam, karena dengan ditebarkan garam memaksa air untuk turun. Itu rekayasa cuaca. Kalau itu masih silakan, itu pengetahuan. Yang nggak boleh manggil orang bikin kelenengan. Katanya ini menahan hujan. Siapa yang menahan hujan? Ya, tuh. Nah ini kebiasaan, maka diperintahkan syiarkanlah apa yang harus disampaikan. Ya, kata Nabi, bala buhani walau ayat, sampaikan dariku walau satu ayat. Usah saya pahami tentang bab ini sampai ini. Ya, apapun yang kita dapat ilmu dari Quran dan Sunnah, sampaikan walaupun satu ayat. Ini perintahnya begitu ya. Jadi insya Allah yang mau tanya tentang bab ini, saya persilahkan ada mau bertanya. Ya, tentang bab menjaga kemuliaan hubungan baik dengan keluarga. Mungkin ada yang punya masalah dengan keluarganya, mesti bagaimana sih menjaga hubungannya. Kadang-kadang kita begini ya, permusuhan itu diwariskan. Ada gitu, permusuhan diwariskan. Nah itu keluarga itu tuh jangan sekali-kali dekat dengan dia. Bapak tuh gak suka dengan dia, diwariskan tuh. Seumur hidup tujuh keturunan jangan dekat sama dia. Tuh, itu juga jangan ya, nggak boleh. Ya, tidak boleh mewariskan kebencian dan maafkan. Tetapi kalau kebaikan diteruskan
begitu tuh. Jangan diwariskan kebencian. Ini anak yang kecil didoktrin. Nah, pokoknya kalau apa keluarga itu tuh keluarga bapak yang itu tuh jangan. Nah, ini nggak boleh ya mewariskan kebencian.